Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Muhammad. Jumpa lagi anak-anak semua. Kali ini kita akan bersama-sama untuk acara jelajah buku, yaitu kita akan mengkaji tentang sebuah buku. Nah, untuk kali ini kita akan mempelajari tentang buku prakarya untuk kelas yang kelas 8 untuk bahan ajar, yaitu tentang kerajinan dari bahan lunak. Oke, siapkan buku yang kamu punya dan akan kita segera mulai. Oke, anak-anak sekalian, untuk jelajah buku kali ini yaitu tentang prakarya, yaitu tema kerajinan dari bahan lunak. Nah, kita bisa lihat di gambar ya, banyak sekali karya-karya yang bisa kita buat dari bahan lunak. Nah, tujuan pembelajaran kali ini adalah agar kita paham ya, bisa menyatakan pendapat tentang keragaman karya kerajinan bahan lunak sebagai ungkapan rasa bangga sebagai wujud rasa syukur kepada Tuhan. Kemudian juga kita diharapkan untuk mengerti tentang sejarah, jenis, sifat dari karakteristik kerajinan bahan lunak berdasarkan rasa ingin tahu dan peduli lingkungan. Kemudian juga memahami tentang teknik pengolahan, prinsip perancangan, prosedur pembuatan dan juga penyajian serta pengemasan. Serta kita nanti diharapkan untuk bisa merancang, membuat dan menguji serta mengkomunikasikan produk kerajinan bahan lunak. Nah, nanti untuk pembahasannya kita akan belajar tentang prinsip kerajinan bahan lunak, kemudian juga jenis dan karakter kerajinan bahan lunak serta proses produksi. Nah, nanti akan ada beberapa tahapan-tahapan. Juga kita akan mempelajari tentang berbagai macam kerajinan bahan lunak alam, juga kerajinan bahan buatan. Oke, kita lanjutkan jelajah kita. Di lingkungan kita banyak sekali kerajinan yang terbuat dari bahan lunak. Nah, di sini bisa kita lihat ya, contoh-contoh kerajinan dari bahan lunak. Nah, aneka kerajinan bahan lunak yang ada di Indonesia. Kita langsung ke pembahasan. Jadi di lingkungan kita ini, kita bisa mengamati berbagai macam benda yang terbuat dari bahan lunak. Nah, pengetahuan dalam kerajinan, keragaman bahan dan alat serta teknik yang digunakan merupakan cermin dari kepiawaian pengrajin dalam penciptaan karyanya. Jadi setiap benda itu, benda kerajinan itu merupakan wujud dari keterampilan si pembuatnya. Oke, kita lanjutkan. Jadi pada prakteknya kerajinan dibuat dengan mempertimbangkan wilayah kerja dengan beberapa prinsip sebagai berikut. Yang pertama, bahwa kerajinan itu adalah kerajinan tangan. Yang kedua, merupakan keterampilan teknik. Kemudian yang ketiga, kedaerahan atau tradisional. Jadi kerajinan itu merupakan benda-benda yang mempunyai nilai guna praktis, bersifat universal, dibuat dengan keterampilan teknik tangan, namun masih dipengaruhi oleh adat dan istiadat setempat. Oke, kita lanjutkan. Jadi secara umum jenis karya kerajinan dari tanah atau dari bahan lunak ini ya, secara umum jenis karya ini dapat dipilah menurut manfaatnya. Jadi menurut manfaatnya itu terbagi sebagai berikut. Yang pertama adalah kelengkapan busana. Jadi bahan atau kerajinan yang dibuat itu adalah untuk kelengkapan busana. Contohnya adalah seperti gelang, kalung, bros, dan cincin. Nah, ini bisa kita lihat contohnya. Kemudian yang kedua adalah kelengkapan suatu benda. Kerajinan bahan lunak yang
difungsikan sebagai kelengkapan suatu benda. Contohnya adalah kotak tisu yang dilengkapi dengan hiasan keramik pada bagian muka. Nah, jika kotak tisu sudah tidak terpakai, keramik dapat dilepas dan dipasangkan pada kotak tisu yang lainnya. Nah, ini contohnya, ini bisa kita lihat bersama. Kemudian yang ketiga adalah kelengkapan rumah atau bangunan. Nah, ini contohnya adalah kerajinan keramik sebagai kelengkapan taman rumah. Nah, produk kerajinan dapat dijadikan manfaat sebagai pelengkap rumah atau bangunan tertentu. Contohnya di situ apa? Air mancur yang berbentuk kodok di taman rumah. Kemudian yang keempat adalah berdasarkan manfaatnya tadi adalah kelengkapan keperluan ritual atau upacara adat. Nah, banyak ritual atau upacara adat Nusantara tentunya bervariasi bervariasi kerajinan bahan lunak yang dapat dimanfaatkan sebagai pelengkap upacara. Contohnya lilin. Nah, lilin banyak digunakan sebagai berbagai acara ritual dan juga ada pada acara pesta adat. Nah, kemudian pembahasannya kerajinan ini berdasarkan prinsip kebermanfaatan di atas, maka kerajinan bahan lunak dapat dikategorikan sebagai produk-produk berikut. Yang pertama adalah menambah keindahan. Yang kedua, memberi penekanan atau kekhasan pada suatu benda. Yang ketiga adalah menjadi persyaratan pemakaian. Yang keempat, merupakan pertanda atau simbol. Nah, produk kerajinan bahan lunak dijadikan sebagai pertanda atau simbol suatu kepentingan. Kemudian yang kelima, yaitu dibuat khusus sesuai benda aslinya atau duplikasi. Nah, kerajinan bahan lunak dibuat secara khusus menyerupai bentuk aslinya untuk alasan dan kebutuhan tertentu. Kemudian yang keenam adalah sebagai bagian dari karya seni. Nah, ini karena mencerminkan ekspresi keberagaman budaya Nusantara atau ciri khas Indonesia. Maka kerajinan bahan lunak merupakan bagian dari sebuah karya seni. Oke, kita lanjutkan untuk pembahasannya. Kemudian jenis-jenis dan karakter kerajinan bahan lunak. Nah, beberapa bahan lunak yang digunakan dalam pembuatan produk kerajinan terbagi menjadi dua. Ya. Yang pertama adalah bahan lunak alam. Nah, ini contohnya bahan lunak alam. Nah, apa saja itu? Yang pertama adalah tanah liat. Yang A itu adalah tanah liat. Kemudian yang B adalah forklay dari tepung. Yang B ini. Kemudian yang selanjutnya adalah dari kulit. Kemudian dari getah nyatu yang D, dan yang terakhir adalah bubur tisu. Nah, itu diantara contoh dari benda bahan kerajinan lunak alam. Kemudian bahan lunak buatan. Nah, bahan lunak buatan adalah bahan untuk karya kerajinan yang diolah dan dicampur dengan zat kimia tertentu sehingga menjadi lunak, lembut, empuk dan mudah terbentuk. Nah, beragam karya kerajinan dari bahan lunak buatan dapat dibuat berdasarkan bahan yang digunakan. Bahan-bahan yang digunakan bisa berupa apa? Polimer clay, gips, fiberglass, ya, lilin, sabun dan juga parafin. Nah, ini adalah contoh-contoh benda yang bisa kita gunakan untuk membuat kerajinan. Nah, dan bahannya adalah bahan buatan. Nah, ini contohnya aneka ragam bahan lunak buatan, polimer clay, gips, fiberglass, sabun, ini ya, lilin dan parafin. Oke, anak-anak sekalian, itu untuk jelajah buku kali ini.
Semoga nanti menambah wawasan bagi kita, semangat kita untuk belajar, dan senantiasa terbuka pikirannya untuk menambah ilmu, sehingga makin hari kita semakin bertambah pengetahuan kita. Sekian, sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.